26.000 itu bergeseran numpuk di satu tempat itu. Apakah masyarakat Paniai Timur itu melakukan perekaman 26.000? Satu. Kedua itu, kalau kita bicara perekaman, Paniai itu hanya 6.000 saja, titik. Yang memiliki EKTP. Kalau kita bicara dari sisi perekaman, hanya 6.000 saja Paniai. 6.000 kan 7.000. Sekarang kami minta itu pasti ada orang bermain karena kami temukan data. Jadi saya kasih tahu. Ya, Aceh Boma dari Tuawo itu bisa ada di Paniai Timur. Sendiri dia tidak pernah pindahkan. Banyak. Sehingga kami minta KPU, kami minta Dukcapil segera kembalikan 26.000 yang pindah hanya sekejap. Sehingga 26.000 itu segera kembalikan ke tempat asalnya. Saya jujur kasih tahu, di Okai tadi 1053 hanya ada itu 134 saja. Aneh ini. Masyarakat Paniai Timur itu kaget ketika TPS-nya itu 53. Orang kaget ini. Kamu jangan putar kita sudah. Kemarin hasil Pileto sekian ini barang bisa tiba 53 TPS. Pemetaan TPS itu dilakukan di sini. Dan 24.000 itu bisa geser, di balik itu ada orang bermain. Titik, kembalikan. Tidak ada. Baik, saya jelaskan. Ini pemetaan TPS itu tugas kami, jadi saya bicara. Iya. Tempat itu diterima masing-masing distrik dan masing-masing kampung. Iya. Pemilu kemarin satu TPS itu 300 orang. Dan pilkada besok itu satu TPS 600 orang. Iya. Kenapa Enarotali itu 53 TPS? Enarotali 53 TPS karena Enarotali itu 29.900, hampir 30.000. Dari data DP4 yang distrik yang kami terima dan kampung Enarotali, KPU memetakan, tinggal petakan saja 600 orangnya di TPS 1, TPS 2 sampai TPS 53. Iya, sekarang saya mau tanya. Sekarang kita dapat DPT, DP4 yang 29.000. Sementara DP4 29 ada di Enarotali. Punya hak tidak KPU memindahkan di kampung lain? Apakah NK-nya terbaca atau tidak? Kik jawab TPS ini. Iya. Jadi sekarang kampung dengan distrik yang kita dapat itu seluruh keseluruhannya belum pemetaan oleh KPU RI, hanya diturunkan jumlah DP daftar pemilihnya saja, sehingga KPU melakukan sesuai dengan dasar yang dikeluarkan oleh KPU surat satu TPS 600 orang. Dan kemarin untuk Enarotali kami petahkan 550 satu TPS itu. Jadi Bapak Ibu, TPS itu bukan dipetakan oleh KPU RI, tidak. Kami KPU setelah terima jumlah pemilih di kampung itu, tinggal kita petakan berapa orang di TPS 1 sampai terakhir. Oke, iya. Sudah paham? Ini sabar. Sekarang alasan utama Dukcapil KPU bahwa itu sesuai dengan perekaman. Saya bicara ini selalu tidak boleh bicara. Kita akan mengecek data real. Tidak boleh bicara. Kita contoh DPT pengurangan distrik Paniai Barat 4.000 sekian. Apakah 4.000 sekian daftar pemilih tetap Paniai Barat ini semua sudah rekam di kantor Dukcapil? Besok saya akan lihat. Besok tolong siapkan data semua. Kalau tidak, kamu bermain-main, kamu pulih dan tidak ini. Saya dipakai oleh iblis. Titik. Sekarang minta data. Operator Dukcapil, semua pihak yang bisa mengamankan barang ini, kita akan sama-sama melihat data. Bongkar Dukcapil. Jadi data yang sudah disampaikan, di data kami itu ada
ada beda-beda sedikit. 92.957. Kemudian KPU tadi bilang 93, jadi beda sedikit saja. Jadi untuk mau naikkan itu kembali kepada kita masyarakat. Mau rekamkah tidak? Jelas toh? Mau rekamkah tidak? Masih ada waktu 1 bulan. Pasti dari pihak pemerintah lewat Dukcapil akan turun ke per distrik untuk menaikkan keluhan yang disampaikan oleh saudara-saudara atau dari masyarakat. Sekarang kita cari solusi. Daripada kita mengadu ke sana kemari, kita cari solusi. Karena petinggi sudah ada, petinggi Paniai sudah ada. Pemuda sekalian, generasi penerus Kabupaten Paniai, demokrasi itu ini sudah menyampaikan pendapat, menyuarakan apa yang menjadi pertanyaan, sehingga dibutuhkan dalam penyampaian orasi untuk mendapatkan jawaban yang tepat supaya masalah ini dapat terselesaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, masalah data itu bukan saja di Kabupaten Paniai, daerah lain juga begitu. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, supaya apa yang Bapak Ibu tahu siapa yang bermain data, kemudian sampai jumlah pemilih itu berkurang, dengan ternyata pada saat pemilu 14 Februari kemarin namanya ada di distrik ini atau kampung ini, ternyata yang bersangkutan sudah berpindah ke distrik lain, begitu. Masalahnya itu, sehingga jumlah yang terakhir yang ada ini dia menjadi berkurang di distrik tertentu. Nah, oleh karena itu nanti saya akan menyampaikan kepada Dukcapil serta beberapa ini yang berkaitan dengan data untuk mengecek kembali kenapa kok bisa ada pengurangan, ya? Kenapa ini bisa ada pengurangan? Kita akan cari tahu. Sehingga ini semua clear begitu, ya? Setuju? Clearnya itu apakah penyelesaiannya itu bisa kembali ke yang tadi ataukah tidak? Kan kami tidak tahu, yang penting ada upaya yang kami tempuh untuk penyelesaian hal ini. Kenapa kok bisa nama yang ada misalnya di distrik Muya misalnya, kita kasih contoh, pemilu kok dia ada di situ, tiba-tiba dia beralih ke Bibida misalnya, ini kan contoh. Ini kenapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita akan cari tahu sampai ke dalam, ya. Nanti 4 orang yang kemarin ketemu Ibu, jika itu sudah kami cari jalan keluar, nanti Ibu akan undang. Bisa ya? Ya, kita akan duduk bicarakan itu. Penetapan DPT itu masih ada waktunya itu sampai bulan September 2024. Ini bulan Juni, ya. Ini bulan Juni, Juli, Agustus. Berarti masih ada 2 bulan lebih. Nanti saya akan berusaha telusuri itu, kenapa hal ini bisa terjadi. Jika itu bisa dirubah atau dikembalikan, kita akan lakukan itu. Jika itu tidak, kita akan menyampaikan alasannya kenapa. Begitu ya? Ya, saya pikir kita semua dewasa. Kita semua dewasa dalam berdemokrasi dan kasih waktu kepada kita untuk menyelesaikan hal ini. Nanti setelah itu 4 orang saya akan panggil untuk menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang kita sudah tempuh. Yang penting ada upaya mengarah dalam berkaitan dengan penyelesaian adanya kesalahpahaman berkaitan dengan pengurangan data ini.
Kita akan berusaha meluruskan itu, mencari tahu ini kenapa bisa terjadi dengan adanya perpindahan nama yang semula pada saat pemilu 14 berada di distrik A, ternyata kok pindah ke distrik B dan menumpuk di distrik B. Itu nanti kita akan cari tahu. Begitu Bapak Ibu ya? Kasih waktu ke kita ya? Ya, oke. Waktu saya kembalikan.